Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Emmanuel Lasse. Pada kesempatan kali ini, saya akan share latihan soal SKB dan P3K Perawat tahun 2024. Nah, soal-soal ini selalu keluar saat tes SKB dan P3K ya. Soal-soal ini disusun sesuai dengan soal-soal P3K Perawat tahun 2023. Yang pertama, seorang wanita berusia 26 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk PNS. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah jadi PNS. Apakah TAK yang diberikan kepada pasien tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus tahu kira-kira masalah keperawatan yang dialami pasien tersebut adalah apa. Nah, dari situ kita akan memberikan TAK terkait dengan masalah yang dialami pasien tersebut. Nah, di soal ini pasien mengalami harga diri rendah, ya. Ditandai dengan malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk PNS, merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pasien mengalami harga diri rendah. Nah, ya, sesuai yang saya bilang tadi, masalah keperawatan yang tepat pada kasus atas adalah harga diri rendah, yaitu evaluasi negatif terhadap diri atau kemampuan diri yang terjadi sebagai respon dari kejadian saat ini. Tanda dan gejala menilai diri negatif, merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun dan mengatasi masalah, menolak penilaian negatif, dan enggan mencoba hal-hal baru. Maka TAK yang sesuai adalah stimulasi persepsi harga diri rendah. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Seorang lansia berusia 65 tahun sudah 7 tahun ditinggal di panti jompo. Hasil pengkajian, pasien tampak sering menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang ada di panti tersebut. Sering menangis sendiri dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Depresi, B. Berduka, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Ketidakberdayaan. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini, pasien tersebut mengalami masalah keperawatan yaitu harga diri rendah. Nah, tadi di soal sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu harga diri rendah. Nah, di soal bisa kita perhatikan bahwa pasien sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang di panti, sering menangis sendiri, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Maka masalah keperawatan yang tepat pada kasus atas adalah harga diri rendah. Nah, teman-teman yang mau mencoba atau mau ikut tryout SKB perawat maupun tryout P3K perawat, nah teman-teman bisa mendaftar di nomor WA yang tertera di poster ini ya. Untuk tryout P3K perawat bisa mendaftar di nomor yang tertera di bawah ini. Untuk yang SKB perawat bisa mendaftar di nomor yang tertera di bawah ini. Nah, soal-soal yang dibuat ini ya, soal-soal berkualitas, sudah berpengalaman sejak 2021 yang lalu, dan pengakuan-pengakuan dari yang sudah lolos seleksi, ya soal-soal yang dibuat ini ya sangat-sangat mirip dengan soal-soal SKB maupun soal-soal P3K perawat. Nah, agar tidak ketinggalan pesawat, karena saingan Anda sudah mempersiapkan diri dengan belajar, ikut tryout ya. Nah, ada baiknya teman-teman juga curi start ya, khusus yang mendaftar di CPNS.
kalau misalkan udah yakin masuk formasi untuk ikut SKB, ada baiknya teman-teman mendaftar dan mencoba try out di Smart P3K ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke polijiwa rumah sakit karena sering menangis, menolak makanan dan minum, serta sering mengurung diri di kamar sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan merasa malu karena tidak lulus SBMPTN, padahal selama ini telah belajar dengan tekun dan termasuk murid yang rajin. Pasien mengatakan merasa tidak percaya diri lagi melakukan apapun. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Waham. B. Halusinasi. C. Isolasi sosial. D. Resiko bunuh diri. E. Harga diri rendah situasional. Nah, kalau kita perhatikan di soal, ya, pas dijelaskan bahwa pasien sering menangis, menolak makan dan minum, mengurung diri di kamar, ya, sejak 2 minggu yang lalu, merasa malu, ya, dan merasa tidak percaya diri lagi. Maka dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasien mengalami harga diri rendah situasional. Ya, jawaban yang benar adalah E. Ya, teman-teman bisa membaca penjelasan di bawahnya. Soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, merasa letih, lemah, nampak pucat, detak jantung teraba cepat. Pasien didiagnosa kanker serviks. Respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya. Ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Pasti ada kesalahan diagnosa. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? Nah, saya informasikan juga bahwa fase kehilangan dan berduka itu ada 5 tahap ya. Ada 5 tahap, dimulai dari fase denial atau deny ya, fase anger atau marah-marah, fase depresi, fase bargaining atau tawar-menawar, fase acceptance atau penerimaan. Nah, kira-kira di soal ini pasien mengalami fase anger atau denial, ataupun depresi, atau bargaining atau acceptance. Nah, kata kunci di sini adalah pasien tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya, pasti ada kesalahan diagnosa. Nah, di soal ini jelas bahwa pasien mengalami fase denial atau penangkalan ya, atau menyangkal atau nggak percaya terhadap diagnosa yang sudah didiagnosa oleh dokter. Nah, kalau fase anger ini pasiennya marah-marah ya, pasiennya marah-marah, muncul emosi dan tidak berterima terhadap kondisi yang sedang dialaminya. Nah, kalau depresi ini berarti muncul perasaan tidak berdaya untuk hidup ya. Jadi ini merupakan fase yang paling parah ya, apabila pasien tidak memiliki coping yang bagus dalam mengatasi masalah. Nah, kalau fase bargaining ini tawar-menawar ya, tawar-menawar. Biasanya ini pasien mulai berandai-andai. Ya, misalkan ada kata-kata seperti ini. Seandainya saya tidak melakukan itu, maka tidak terjadi yang seperti ini, kan gitu. Nah, kalau acceptance ini penerimaan ya, pasien sudah menerima kenyataan.
Oke, soal nomor 5. Seorang pria berusia 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa setelah melakukan percobaan bunuh diri. Berdasarkan hasil pengkajian, klien dikenal sebagai pribadi yang pendiam, jarang bergaul dan memiliki riwayat keturunan gangguan jiwa. Mana sih? 2 minggu yang lalu, klien di PHK oleh perusahaan tempat bekerja. Apakah faktor presipitasi pada kasus di atas? Nah, yang ditanya adalah faktor presipitasi, yaitu faktor pencetus. Ya. Nah, faktor pencetus pada pasien yang dialami kurang dari 6 bulan. Ya, itu yang dinamakan dengan faktor presipitasi. Ya, kalau kita lihat di soal ini jelas ya bahwa jawabannya adalah bagian D. Ya, di PHK oleh perusahaan, di mana 2 minggu yang lalu klien di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perawat melakukan pengkajian data di suatu desa dan didapatkan data 35% masyarakat menderita hipertensi, 30% masih produktif, 10% penderita hipertensi pernah mengalami stroke ringan. Penduduk desa biasa makan dengan makanan asin dan tinggi natrium. Banyak pemilik warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut. Karakteristik masyarakat: 39% pendidikan tidak lulus SD, 80% bekerja sebagai petani. Kader kesehatan mengatakan 80% masyarakat tidak pernah berolahraga. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Defisit pengetahuan komunitas. B. Defisiensi kesehatan komunitas. C. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. E. Kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, untuk soal ini silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar dan jangan lupa berikan penjelasan terhadap opsi jawaban yang dipilih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi ASN ya, dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.